ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Puji berserta syukur kepada Allah yang mana oleh Allah yang telah memberi kepada kita beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Imanmu diukur bukan berapa hebat tahajudmu, imanmu diukur bukan berapa banyak masjid yang kau bangun, imanmu diukur bukan berapa banyak hartamu, imanmu diukur bukan berapa kali kau ke Mekah, berapa kali haji, berapa kali umrah. Imanmu diukur adalah sudahkah engkau merasakan perasaan pedagamu. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Allazina syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajarhu jambihi jayyi'un, tetangga dalam keadaan kelaparan. Melaut, meratap, anak tidak bisa sekolah. Lapar, perut tak bisa ditunda. Kelaparan tidak bisa disenggah. Tapi apa yang dapat kau lakukan? Ittaqinnar walau bisyittamron, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya sebelah kurma. Sebelah kurma yang ada di tanganmu, tapi dapat kau bagi dua, setengah untuk perutmu dan setengah lagi kau bagikan pada sahabat kerabat tetanggamu. Disitulah kau selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salawat dan salam kepada seorang pemuda pada pasir yang bernama Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dan salam juga kepada para sahabat yang sering bahu sayu langkah, rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berkata sahabat Nabi, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkeluar. Akhirnya yang betul merasa betul, orang yang betul diam. Bahasa asaknaha syaitan akhraj, orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhraj, syaitan bisu. Begitulah kata Imam Ahmad Ad-Daqa yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Maka bersuaralah suaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini, terus berperang dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata, bukan menyebarkan kebencian, bukan menyebarkan hoax, tapi dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan doa restu pada alim ulama maupun ulama mutakallimin dan ulama muakhirin yang masih mutabar, mereka ulama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pejuang-pejuang Islam itu semua di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara, disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama dicambuk berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar nih, mencium bau darah. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya, dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, berzina, benci dengan ulama. Saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat darah ulama dan bersimpuh di hadapan ulama. Itu yang buat saya tobat. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana harus tangkap dan mana harus dilepaskan. Dan ta'zim wa ikraman saya juga kepada ayah rohani kita bersama, yaitu Abun, Ma'umi dan keluarga besarnya. Dan penghormatan saya juga kepada Dewan Guru dan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Dan yang teristimewa kepada santriwan dan santriwati yang sudah berhadir di acara Festival Gemar Ramadan tahun 2023. Tidak saya membacakan mukadimah saya, langsung saya memasuki dalam acara berpidato yang berjudul Beratnya Perjuangan Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi
Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wajah syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, anda mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atlukaha al-amr, supaya aku meninggalkan dakwah ini, aku tak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhir tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung, saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak musiknya karena dia menggunakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Manaf, anak Manaf anak Qusay. Qusaylah berdiri Darun Nadwa. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima terusan darah dari Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganti dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada bagi, tapi Allah ingin agar hati tidak tergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia, masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Warakah bin Nawfal. Warakah berkata, Namus malaikat yang dulu datang pada Ibrahim, yang dulu datang pada Musa, yang dulu datang pada Isa, tapi sekarang dia menemui suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang ditemukan dalam kitab suci, kata Warakah bin Nawfal. Hari itu juga tempat bergantung itu pada Khadijah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi makhluk tempat bergantung, tak ada lagi ranting tempat berhingga, tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk bersandar pada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu rendang akan tumbang, bersandar pada benda akan binasa, bersandar pada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia, Hayyul Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki. Kalau dia pergi muntah-muntah, mereka sudah mengintai. Dia akan lari, dia akan pergi ke depan yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu dia sampai di suatu tempat. Dia harap mereka orang-orang yang lembut dia akan menerimanya, tapi dia tidak terima dengan tolak al-badru alaina. Dia tidak terima sebagai ahlan wa sahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut pada engkau suatu keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusan mudah. Ahlan wa sahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia lempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tolak unta. Apa dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya, ilaika hudnul wajhi, pada engkau kami mengadukan kelemahanku. Kaum muslimin yang berbahagia, dan kesimpulannya adalah yang bersedih ketika kau disertakan, yang bersedih ketika kau dibunuh karaktermu, yang berkacita ketika tidak ada manusia yang menerimamu, karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah membuatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tak pernah diperlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak ada lagi makhluk dalam hatimu, yang ada hanyalah Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada keluarga sahabat kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara, karena sesungguhnya balik itu semua fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bisa kita lakukan dunia fakul li Allah. Kalau terasa sepi dunia, adulah kepada Allah. Iza sabazillah, kalau minta Allah tolong kepada Allah. Wa iza sa'anta basabillah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Dan jikalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng-geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah cukup sampai ini kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami oleh pemuda-pemuda hijrah hari ini, itu dialami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika engkau berasas bisnis, orang zina. Ketika engkau berasas rumah tangga, tidak orang-orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terus
diri sebagai musuh, maka Allah kuatkan hati. Cukup sekian itu saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.